Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih yang bikin sebuah sekolah itu bisa keren banget dan maju pesat? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mesin penggerak di balik layar yang bikin sekolah nggak cuma sekedar jalan, tapi bener-bener melesat. Yuk, kita mulai! Kalau ngomongin sekolah sukses, kita pasti langsung kepikiran soal guru yang jago ngajar atau murid-muridnya yang pinter kan? Tapi, masa cuma itu rahasianya? Enggak dong. Ternyata ada sebuah sistem rahasia yang kerja keras di belakang layar buat mastiin semua roda pendidikan itu berputar sempurna. Biar lebih gampang, kita bakal bahas lewat 4 poin ini. Mulai dari pilar kesuksesan pendidikan, peran komite sekolah, tugas pengawas sekolah, sampai tantangan dan kunci suksesnya. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, yaitu pilar-pilar utama penopang pendidikan. Coba deh bayangin, sekolah itu ibarat sebuah kapal layar besar. Biar kapal ini bisa maju, dia butuh angin kan? Nah, komite sekolah inilah anginnya. Mereka ngasih energi, dukungan finansial, dan dorongan dari masyarakat. Terus, siapa yang nyetir? Ya, pengawas sekolah. Dia itu ibarat navigator ahlinya yang terus mantau kompas dan mastiin kapalnya nggak salah arah dan tetap di jalur akademik yang benar. Sekarang, kita bahas lebih dalam pilar yang pertama, yaitu komite sekolah, yang bisa dibilang sebagai suaranya masyarakat. Nah, ada satu kata kunci yang super penting dari definisi komite ini, yaitu mandiri. Jadi, komite ini benar-benar independen loh. Isinya ada orang tua murid, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang emang peduli sama pendidikan. Ingat ya, mereka ini bukan bawahannya kepala sekolah. Justru, mereka ini jembatan penghubung yang super krusial antara kita-kita ini di luar sekolah dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Banyak banget yang salah kaprah dan mikir kalau komite sekolah itu cuma tukang cari dana. Padahal, no way, tugas mereka jauh lebih luas dari itu. Mereka ngasih masukan, dukung kegiatan siswa, sampai ikut ngontrol jalannya pendidikan. Dan yang nggak kalah penting, mereka ini mediator. Jadi, kalau misal ada sedikit gesekan atau beda pendapat antara pihak sekolah dan orang tua, nah komite inilah yang bakal turun tangan jadi penengah. Asyiknya lagi, program kerja komite ini bener-bener praktis dan kerasa dampaknya. Nggak cuma ngurusin atap bocor atau perbaikan fasilitas fisik ya, tapi mereka juga all out dukung hal-hal kayak pelatihan buat guru atau ekskul anak-anak kita. Intinya, mereka mastiin banget kalau lingkungan belajar dan aktivitas siswanya itu punya pondasi dukungan yang kokoh. Lanjut ke bagian ketiga. Kalau tadi kita udah bahas anginnya, sekarang kita kenalan sama sang navigator, pengawas sekolah. Beda cerita nih sama komite. Pengawas sekolah itu benar-benar tenaga pendidik profesional murni. Fokus utama mereka itu spesifik banget ke urusan kesehatan, akademik, dan manajerial si sekolah. Tugas mereka itu ngebina, ngawasin, dan ngevaluasi biar kualitas para guru ini grafiknya naik terus. Di sini kelihatan jelas banget bedanya pembagian tugas mereka. Komite fokusnya ke dukungan sosial, nengahin masalah, dan nyari sumber daya nyata kayak dana atau fasilitas. Sementara itu, sang pengawas bener-bener pakai kacamata kudanya buat fokus ke kualitas ngajar-mengajar di kelas, plus ngebimbing kepala sekolah dari sisi manajerial. Buat jadi navigator yang handal, tugas pengawas ini nggak main-main loh, kompleks banget. Mereka butuh skill komunikasi, jiwa sosial tinggi, kemampuan riset, sampai ahli ngevaluasi. Berbekal semua skill itulah mereka terjun langsung mantau proses belajar di kelas, ngesupervisi sisi manajerial, dan ngasih dorongan semangat ke para guru biar performa mereka makin maksimal. Terus, kerjanya gimana sih? Jangan bayangin pengawas itu suka sidak dadakan yang bikin guru jantungan ya. Sama sekali nggak. Supervisi akademik ini tuh sangat terstruktur dan suportif. Alurnya jelas. Mulai dari observasi ngajar di kelas, ngecek materi pelajaran, terus ngobrol santai dari hati ke hati, sampai akhirnya ngasih feedback yang ngebangun. Semua ini didesain murni buat bantuin guru nemuin strategi ngajar yang paling top. Nah, kalau sang pengawas ini kerjanya udah optimal, efek dominonya itu luar biasa banget. Otomatis skill guru bakal upgrade, suasana belajar di kelas makin hidup, kedisiplinan nambah, dan ujung-ujungnya apa? Betul banget, prestasi siswa ikutan meroket. Ini tuh bener-bener ngebawa level sekolahnya naik kelas secara keseluruhan. Oke, bagian terakhir nih, kita bahas realitanya, tantangan, dan apa sih kunci suksesnya. Kalau kita rangkum dari berbagai sumber yang ada, ternyata mau komite atau pengawas, dua-duanya sering kepentok masalah yang sama. Apalagi kalau bukan soal miskomunikasi, dana yang cekak, atau beda pendapat yang kadang lumayan alot. Tapi dengerin deh, mereka ini bisa jadi tim yang super solid kalau aja ada komunikasi yang transparan, saling percaya satu sama lain, orang tuanya aktif, dan kepala sekolahnya terbuka sama masukan.
Intinya gini, kualitas pendidikan yang beneran juara itu cuma bisa kejadian kalau ada sinergi yang cantik antara dukungan dari kita-kita di masyarakat dan arahan dari para profesional. Entah kalian ini guru atau orang tua murid, sadar nggak sih kalau kolaborasi antara pengawas dan komite itu bukan cuma penting, tapi harga mati. Pengawas yang ahli butuh komite yang jadi suara warga. Dua-duanya saling melengkapi. Dari semua yang udah kita kupas tadi, kita sampai di satu kesimpulan utama. Kerjasama yang klop antara pengawas, kepala sekolah, guru, dan komite itu mutlak banget buat nyiptain pendidikan yang berkualitas. Kolaborasi ini bukan cuma sekedar hal yang bagus buat dilakukan ya, tapi benar-benar sebuah keharusan. Kalau sekolah mau maju pesat, kerjasama bareng-bareng ini udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. So, setelah kita bongkar mesin-mesin vital di balik kemajuan sebuah sekolah, coba deh sekarang tanyain ke diri sendiri. Kira-kira apa nih peran yang bisa kalian ambil hari ini buat bantu niupin angin atau bantu navigasiin kapal sekolah di lingkungan kalian sendiri? Yuk, jadikan informasi ini sebagai langkah awal buat ikut ambil bagian. Terima kasih banyak udah ngobrol bareng di penjelasan kali ini. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa!